Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabarnya? Ya, hari ini hari Jumat bertemu lagi bersama Bapak Rafli Mustaqim di mata pelajaran Sosiologi kelas 11. Oke. Teman-teman, ya. Hari ini seperti biasa, ya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita, baik di hari ini, di hari esok, ataupun hari selanjutnya. Ya, maka teman-teman sekalian, mari kita sama-sama perhatikan, mendengarkan dengan baik-baik, ya, dengan seksama. Nanti jika teman-teman ada pertanyaan, maka silakan teman-teman buat atau ketik di kolom komentar. Oke? Baik, oke, mari kita mulai. Berdoa mulai. Berdoa tidak pernah selesai, ya. Maka hari ini kita akan mulai dengan mencoba untuk kembali kepada titik awal di mana kita mengatakan apa sih tujuan dari KD 3.1 yang mempelajari tentang kelompok sosial ini, ya. Oke, sip. Mari kita lihat teman-teman, ya. Jadi di dalam KD 3.1 ini, ya, dikatakan bahwasannya peserta didik, ya, secara keseluruhan harus dapat memahami tentang pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis. Nah, maka mungkin teman-teman sekalian sudah paham kelompok sosial itu seperti apa, tapi belum tentu teman-teman mengetahui pandangan ilmu sosiologi terhadap kelompok sosial itu seperti apa. Ya, maka pertanyaannya, apa sih yang dikatakan sebagai kelompok sosial itu? Nah, itu kan kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kita sudah pelajari, ya, baik itu melalui pertemuan Meet ataupun melalui Semanjuara Learning, ya. Maka yuk diingat-ingat lagi, kira-kira yang dikatakan kelompok sosial itu apa? Apa aja yang memenuhi syaratnya, ya? Nah, maka yang pada poin 4.1-nya, ya, KD 4.1-nya, teman-teman bisa melihat apa yang diharapkan, ya, pada layar, yaitu menalar tentang terjadinya pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologi. Nah, maka ini adalah terapannya. Nah, ketika nanti teman-teman melihat, ya, atau nanti ketika saya tugaskan melakukan sebuah observasi di masyarakat ataupun di kehidupan teman-teman sendiri, ya, teman-teman akan mencoba untuk menalar kira-kira kelompok sosial yang saya dapatkan ini atau yang saya masuk sebagai anggota di dalamnya itu konsep sosiologi yang tepat untuk menggambarkan itu apa, ya, apa nih masalah yang terjadi di dalamnya, lalu bagaimana teman-teman mencoba untuk menganalisa masalah-masalah itu, ya. Maka itu yang kita dapatkan. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan hal tersebut, ya. Maka kita coba mulai dari apa saja indikator pencapaian kompetensi. Nah, maka tadi kita sudah bilang nih, ya, mengenai terkait dengan kompetensi dasarnya. Maka pada hari-hari sebelumnya, ingat teman-teman, kita sudah pelajari yang pertama kelompok jenis-jenis kelompok sosial menurut Emil Durkheim, ya. Yang kedua yaitu jenis-jenis kelompok sosial menurut Ferdinand Tonis, ya. Nah, yang hari ini kita akan pelajari adalah menurut Charles Horton Hulley, ya, dan menurut Summer. Nah, maka sedikit kita mengulas teman-teman terkait dengan apa yang dikatakan oleh Emil Durkheim, ya. Ya. Nah, ini dia, ya. Di mana Emil Durkheim pondasi utamanya, ya, teori utama beliau adalah fakta sosial. Nah, ayo siapa yang masih ingat apa itu fakta sosial, ya? Nah, maka fakta sosial itu adalah sebuah aturan yang aturan itu tidak pernah kita lihat secara mata kita secara jelas, ya, di mana aturan itu berada, kapan aturan itu dibuat, tetapi aturan itu bersifat mengikat, memaksa, ya, bahkan mengharuskan kita untuk melakukan hal-hal tersebut, ya. Nah,
Padahal ketika kita tanya, ini aturan siapa yang buat ya? Masyarakat mana yang buat? Siapa tokoh pertamanya? Nah, kita tidak tahu sama sekali aturan itu siapa yang buat. Tetapi di dalam pikiran kita, teman-teman, di dalam pikiran kita, semua itu ada, ya, dan semua itu sudah tertanam di pikiran kita secara tanpa kita sadari, bertahun-tahun, berhari-hari, ya, berganti tahun, ya, berbulan-bulan, bahkan selamanya akan selalu ada di pikiran orang Indonesia, ya. Nah, ini dia ya. Maka apa salah satu contoh fakta sosial itu? Misalkan, ingat teman-teman, ketika kita pergi berjalan-jalan kaki di masyarakat, ya, terutama yang perempuan nih, ya, kita sebagai masyarakat Indonesia yang terkenal dengan sopan dan santun tidak, ya, disarankan untuk menggunakan pakaian-pakaian yang terbuka. Nah, nih teman-teman, yang perempuan nih, yang sangat modern ya. Nah, siapa di antara teman-teman yang sering pakai pakaian-pakaian terbuka kalau pergi jalan-jalan ya? Nanti jumpa gurunya di luar, tiba-tiba malu ya, lari, tidak berani negur ya, misalkan seperti itu. Nah, maka teman-teman, sebenarnya perilaku dari siswa yang tidak berani negur, tidak berani menyapa guru tersebut, itu adalah bentuk dari fakta sosial. Kenapa? Karena siswa mengetahui, ya, tanpa itu bukan guru pun siswa mengetahui bahwasannya aturan menggunakan pakaian baju orang Indonesia itu bukanlah pakaian-pakaian yang terbuka. Nah, itu teman-teman, ya. Nah, maka perlu betul-betul kita pahami fakta sosial ini, ya. Maka dia ada di dekat kita, tapi tidak nampak dan sifatnya memaksa kita untuk melakukan itu. Nah, maka teman-teman pernah dengar nggak ya, ada istilah di Jepang ya, harajuku, di mana ketika Jepang ya kalah dari siapapun musuhnya, terutama waktu diceritakan sekutu ya, Jepang sangat memiliki fakta sosial yang kita sebut malu, ya, malu kalau kalah, sehingga akhirnya untuk pulang ke daerahnya pun para pejuang-pejuang tadi malu, sehingga dia akhirnya membunuh dirinya sendiri, ya, dengan cara sistem harajuku tadi, ya. Nah, itu dia teman-teman. Nah, sifat ini padahal tidak diatur secara secara gamblang, dimanapun aturannya kita lihat tidak ada, ya. Kita mau mencari data fisiknya atau aturan kenegaraan Jepang, tidak mungkin mengatakan bahwasannya orang kalah harus bunuh diri, nggak mungkin, ya. Nah, maka apa yang terjadi teman-teman? Ya, yang terjadi maka itu ada di dalam pikiran kita, ya, dan kita seakan-akan diwajibkan untuk melakukan itu. Kalau kita tidak melakukan itu, akan ada beban moral, ya, akan ada beban moral, ya. Nah, bagi kita sekalian yang tidak melaksanakan itu. Nah, itu dia teman-teman. Nah, maka dapat udah kebayang ya. Nah, maka si Emil Durkheim ini mencoba untuk memaparkan atau menjelaskan apa sih pandangan dia terhadap kelompok sosial ini dalam masyarakat, ya. Bagaimana bisa terbentuk kelompok sosial ini dan apa sih dasar-dasarnya? Maka dasar yang pertama teman-teman, ya, yang telah kita pelajari, ini Bapak ulang-ulang aja sedikit, ya. Maka kelompok sosial yang pertama adalah kelompok sosial yang didasari atas solidaritas mekanis, ya. Nah, apa itu solidaritas mekanis, ya? Solidaritas yang terjadi di kalangan masyarakat pedesaan, yang artinya, ya, semua hal-hal yang terkait dengan keanggotaan, ya, kebersamaan itu terjadi secara alami tanpa ada paksaan. Nah, ya, itu dia. Jadi terjadi secara alami tanpa ada paksaan. Nah, biasanya yang terjadi secara alaminya apa, teman-teman? Ya, adanya pengalaman yang sama atau merupakan ya keturunan darah yang sama, teman-teman. Nah, itu dia ya. Jadi solidaritas mekanis ini benar-benar digambarkan oleh Emil Durkheim adalah kelompok masyarakat yang memiliki, ya, pengalaman-pengalaman yang sama, pikiran-pikiran yang sama, perasaan yang sama, sehingga hidupnya itu monoton. Nah, coba lihat di desa, ya. Coba nanti searching di Google, kalau desa sekarang itu seperti apa. Tapi bandingkan dengan desa 20 tahun yang lalu, ya, atau 30 tahun yang lalu. Bagaimana kehidupan desa, teman-teman? Bagaimana kehidupan orang desa?
ya, yang penuh dengan adat istiadat, yang penuh dengan tradisi, ya. Nah, hidupnya dilengkapi dengan harus mematuhi aturan-aturan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Aturan apa yang mempengaruhi? Aturan adat istiadat. Ya, nah maka hidupnya terkesan monoton. Tetapi yang hebatnya di masyarakat solidaritas mekanis ini, ya, masyarakatnya kuat, solidaritasnya murni, berdasarkan perasaan dari hati, bukan ada motivasi lain. Loh, berarti ada dong Pak yang solidaritas memiliki motivasi lain. Ada. Nah, ini dia, ya, yaitu kelompok yang didasari atas solidaritas organis. Nah, kelompok apa tuh ya kira-kira? Ya, nah mungkin teman-teman ini pernah merasain nih, aku pengen masuk kelompok itulah biar tahu nanti dapatin pacarnya. Nah, kayaknya aku pengen masuk kelompok basket lah, ya kan di sekolah. Biar apa ya? Biar aku dilihatin sama cowok-cowok nih, atau biar aku dapetin cewek, ya misalnya seperti itu. Ya, nah maka itu termasuk dalam ya solidaritas mekanis. Apa dia ciri-cirinya? Di mana adanya solidaritas mekanis ini? Adanya di kota. Dan ciri-cirinya yang tadi seperti Bapak jelasin adalah memiliki motif tertentu. Memiliki motif tertentu, teman-teman. Nah, ini dia ya. Jadi, motif tertentu itu sangat penting dalam pembentukan solidaritas organis. Nah, berarti kalau dia ada motif, teman-teman, ya, apakah dia akan kekal? Apakah dia abadi? Tidak, ya. Dia bersifat sementara. Kenapa? Karena ketika motivasinya itu sudah tercapai, tujuannya itu sudah tercapai, maka ya akan dia akan seakan-akan dia udah apa ya? Udah selesai misinya. Udah selesai misinya sehingga dia akan keluar dari kelompok tersebut. Mungkin dia mencari eksplor dirinya di tempat lain, ya di kelompok lain yang memotivasi akan sesuatu hal yang menguntungkan bagi dia. Nah, ada profitnya teman-teman. Kalau di tadi kelompok solidaritas mekanis. Nah, ada namanya teman-teman. Nanti teman-teman boleh searching di Google. Ada namanya budaya miskin. Nah, ada namanya budaya miskin. Itu terjadi di Mojokerto. Siapa yang melakukan itu? Ya, adalah orang-orang petani yang ada di desa-desa Mojokerto itu. Ya, ternyata setelah dilakukan sebuah penelitian, kenapa orang-orang Mojokerto ini hidupnya sederhana, tidak pernah ada yang maju, tidak pernah ada yang kaya, benar-benar kaya, ya, tetapi kebersamaannya luar biasa. Ternyata ketika musim panen, ya, para petani-petani ini berkumpul, berdiskusi, lalu melihat siapa yang panennya sedikit atau siapa yang gagal panen. Maka orang-orang yang tadi berhasil panennya memberikan sebagian, ya, memberikan sebagian panennya untuk orang yang gagal panen tadi. Lalu hasil penjualan mereka pun dibagi rata sehingga hidup mereka pun seperti itu saja, teman-teman. Wah, luar biasa ya solidaritasnya ya. Tapi coba kita lihat, apakah nih orang-orang kota seperti itu ya? Apakah orang-orang kota seperti itu ya? Coba teman-teman ya evaluasi diri sendiri ya. Misalkan nih ada teman yang di kantin misalkan ya, satu geng, satu kelompok, ya nama gengnya mungkin geng kapak ya, misalnya seperti itu ya. Lalu tiba-tiba di antara salah satu anggotanya mengatakan ya, yuk kita ke kantin. Ternyata salah satu anggota tidak punya duit. Aduh, aku tidak punya duit nih, hari ini tidak diberikan oleh orang tuaku ya. Nah, apa yang teman-teman lakukan? Apakah teman-teman memberikan kepada dengan senang hati? Lah, aku aja nih yang bayarin ya. Ayo tenang aja, atau kita nggak usah sama-sama makan lah ya, atau kita di kelas aja ya, atau aku beliin lah ya untuk kita bersepuluh atau untuk kita berlima seperti itu. Apakah itu yang teman-teman lakukan? Tidak ya. Masyarakat kota cenderung mementingkan dirinya sendiri. Nah, maka kalau dia tidak ada kepentingan di dalamnya, dia tidak akan melakukan sesuatu hal yang bermanfaat bagi orang banyak ya. Nah, atau bermanfaat dalam kalangannya. Nah, itu dia. Sudah terbayang ya teman-teman gimana tentang kelompok sosial menurut Emil Durkheim. Ya, ini Bapak sedikit saja mengulas ya. Lalu yang selanjutnya, teman-teman, ada tokoh yang bernama Ferdinand Tonis mengatakan kelompok sosial itu terbagi dua juga ya. Ada namanya paguyuban ya. Paguyuban itu istilah kerennya adalah Gemeinschaft
Nah, Gemenskaf ya. Apa itu paguyuban ya? Di mana dikatakan oleh Ferdinand Tonis, paguyuban ini pola kehidupannya bersama yang intim ya, memiliki sifat yang intim, pribadi dan eksklusif. Nah, itu teman-teman ya. Kira-kira yang memiliki sifat intim, pribadi dan eksklusif itu apa ya? Apa kira-kira? Nah, itu dia. Teman-teman coba ingat-ingat ya, apa ya kalau intim itu artinya sangat dekat itu ya. Ya tidak semudah itu dekat sama orang lain. Ya, tidak semudah itu sama teman aja belum tentu ya. Semudah itu dekatnya. Ya, bisa jadi sama teman itu ya hanya hal-hal penting saja, hanya hal-hal yang apa ya, yang kerak-keraknya saja lah mungkin ya, yang dikasih tahu gitu. Ya, yang didiskusikan. Tapi kalau hal-hal yang mendalam, hal-hal yang sangat pribadi tidak jarang juga kita memberitahukan kepada teman kita maupun walaupun dia sahabat kita sendiri ya. Nah, maka paguyuban ini disebut sifatnya intim, pribadi dan eksklusif ya. Paguyuban merupakan kelompok sosial yang ikatan antar anggotanya merupakan ikatan batin murni, alamiah. Nah, ayo ingat lagi ya, murni, batin, alamiah. Ayo, siapa tuh kira-kira? Kelompok seperti apa? Ya, maka dikatakan hubungan antar anggotanya biasanya bersifat informal. Nah, apa maksudnya informal itu, teman-teman? Maksudnya informal itu adalah ketika kita berhubungan, kita tidak mesti selalu harus mematuhi aturan-aturan, ya. Dalam artian aturan-aturan yang diatur. Contoh misalkan ketika kita di kantor, ya, kita mesti ketika kita apa namanya pengen ketemu sama pimpinan kita masuk ke kamarnya, tok tok tok, misalnya gitu ya. Kita ketok dulu, permisi Pak, misalnya seperti itu ya. Tapi kalau yang dimasukkan oleh paguyuban ini tidak seperti itu. Ya, sifatnya informal, bahasanya bahasa yang bahasa dekat. Coba teman-teman bayangin nih ya, teman-teman baru kenal sama seseorang ya. Teman-teman baru kenal sama seseorang ya, apalagi seseorang itu merupakan dosen atau merupakan orang tua, maka teman-teman ya akan berperilaku atau menggunakan kalimat-kalimat yang formal. Nah, tetapi ketika teman-teman berada pada lingkungan paguyuban ini, teman-teman tidak mengatakan hal seperti itu. Teman-teman sudah tidak membatasi lagi kata-kata apa yang akan teman-teman keluarkan, ya. Karena teman-teman merasa orang yang berbicara dengan kita adalah orang yang sangat dekat sama kita. Orang yang sudah lama berjuang bersama kita. Orang yang sudah lama ya membantu kita dalam kehidupan. Nah, yuk, kira-kira apa? Ya, betul. Itu adalah keluarga sendiri, ya. Maka paguyuban atau juga disebut Gemenskap ini bentuknya yang utama adalah keluarga. Nah, nih, lihat nih teman-teman. Ya, kata menurut Ferdinand Tonis ada 3 bentuk-bentuk Gemenskap ini ya. Yang pertama adalah Gemenskap by blood, ya. Blood itu darah, berarti terbentuknya berdasarkan darah, ya. Lalu Gemenskap by place, ya, berdasarkan tempat-tempat, ya. Lalu yang terakhir adalah Gemenskap of mind, berdasarkan pikiran-pikiran atau berdasarkan pandangan-pandangan yang sama. Nah, itu dia ya. Itu lengkap sekali ya. Ada Gemenskap by blood, ada Gemenskap by place, ada Gemenskap of mind. Berarti secara keseluruhan Gemenskap ini mengatakan adalah tentang suku bangsa, kebudayaan. Nah, kan kebudayaan ada 3 tuh lengkap ya, seperti yang dikatakan Ferdinand Tonis. Ada pikiran, ada tempat, dan ada apa namanya darah ya, berdasarkan keturunan. Nah, itu dia. Nah, kira-kira kalau Geselskap itu apa, Pak? Nah, ini dia. Yuk kita bahas. Ya, maka Geselskap ini kata bahasa Indonesia adalah patembayan. Ya, patembayan itu merupakan kelompok sosial yang ikatan antar anggotanya tidak terlalu kuat karena berlangsung untuk waktu yang pendek. Nah, waktunya sebentar nih teman-teman. Berarti kalau kita ingat-ingat, oh tadi katanya si Emil Durkheim kalau waktunya pendek ini berarti ada kepentingan. Nah, betul ya, ada kepentingan yang terjadi di dalamnya, ya. Walaupun ini menurut Ferdinand Tonis, ya, tetapi secara tidak langsung Ferdinand Tonis mengatakan apa yang diungkapkan oleh Emil Durkheim, ya. Walaupun namanya beda, istilahnya beda, ya, tetapi dikatakan bahwasannya seseorang itu yang masuk dalam kelompok patembayan ini
memiliki motif-motif tertentu, ya, motif-motif tertentu, teman-teman. Nah, ini dia. Kira-kira apa, Pak, Gesellschaft ini? Ya, maka kata Ferdinand Tonis, ya, strukturnya bersifat mekanis dan sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka. Artinya tidak stagnan strukturnya seperti itu. Nah, coba bayangin teman-teman, kalau di pedesaan, ya, zaman-zaman dulu tuh ya, kalau misalkan yang diangkat menjadi kepala suku, ya, berarti dia adalah orang-orang yang dihormati oleh masyarakatnya, dan yang akan melanjutkan dia pun adalah keturunannya. Tetapi kalau di dalam Gesellschaft ini, ya, aturan-aturan seperti itu tidak berlaku. Makanya dikatakan bahwasannya strukturnya bersifat mekanis, ya, dan sebagai suatu bentuk pikiran belaka. Maka kapanpun pikiran itu akan berubah, maka strukturnya juga akan berubah, teman-teman. Kapanpun motif di dalamnya berubah, maka strukturnya juga akan berubah. Ya, itu dia ya. Nah, lalu dikatakan lagi, hubungan antar anggotanya biasanya bersifat formal dengan memperhitungkan nilai guna dari interaksi dan komunikasi yang terjadi. Contoh, Asosiasi Pengusaha Muda Indonesia. Nah, kira-kira kenapa ya orang-orang muda yang kerjanya sebagai pengusaha pengen menjadi bagian dari Asosiasi Pengusaha Muda? Ya, kira-kira kenapa? Ayo, ada nggak di sini yang berjualan? Ayo, siapa? Ya, coba ingat-ingat kenapa ya masuk itu ya. Atau misalkan di dalam apa namanya, ibaratkan kita contohkan di sekolah ya. Misalkan kenapa ya aku pengen masuk ekskul pramuka ya? Ada apa ya? Nah, berarti kan itu sama, teman-teman. Nah, artinya ada motivasi tertentu yang teman-teman yang mendorong teman-teman untuk menjadi bagian dari anggota tersebut. Nah, ya, maka di dalam contoh pengusaha muda ini, kenapa para pengusaha muda pengen masuk asosiasinya? Ya tentu karena pertama mereka ingin mengenal relasi. Nah, makin banyak relasi, makin bagus dalam berusaha itu, teman-teman. Ya, nanti biar cepat laku, ya. Biar cepat, biar banyak postingan, diposting. Misalkan teman-teman usahanya apa? Usahanya misalkan sate. Lalu satenya diposting oleh pengusaha muda lainnya. Lalu diposting oleh saudara pengusaha muda. Lalu diposting semua. Nah, maka makin banyak, makin laku lah usaha teman-teman, ya. Nah, itu dia ya. Nah, jadi sudah jelas ya, teman-teman, bagaimana perbedaan paguyuban dan bagaimana perbedaan patem bayan. Oke, sip. Berarti kita sudah selesai membahas dua tokoh, ya. Yang pertama tadi Emil Durkheim dan yang kedua adalah Ferdinand Tonis. Namun yang hari ini kita bahas secara eksklusif adalah, teman-teman, menurut Charles Horton Cooley, ya. Ini dia. Nah, apa saja menurutnya? Ada dua juga. Yang pertama adalah kelompok primer, ya. Kelompok primer, nama bahasa lainnya adalah primary group. Ya, nah ini kira-kira dari kata-katanya nih udah kebayang nggak kira-kira ya apa ini kelompok primer, ya? Apa ini kelompok primer? Nah, primer berarti utama, berarti dia paling utama dong, atau paling awal yang dimiliki oleh manusia, kelompok paling awal dimiliki oleh manusia. Wah, udah terbayang ya kelompok awal yang dimiliki manusia. Nah, maka kelompok primer ini adalah satuan hidup yang ditandai dengan hubungan yang akrab dan mesra di antara anggota-anggotanya. Nah, itu dia ya. Jadi, kita garis bawah ini, teman-teman. Ditandai dengan hubungan yang akrab dan mesra. Kira-kira bisa nggak ya kalau orang yang baru kenal kita langsung mesra-mesraan, langsung akrab-akraban, ya, sokas gitu, so asik, ya kan? Nah, bisa, tapi kan orang tetap memberikan batasan, ya. Orang akan menganggap kita aneh, atau orang akan menjauhi kita. Maka siapa orang yang tidak akan menjauhi kita ketika kita sok-sok mesra, sok-sok sok-sok dekat, ya, ya, sok-sok tahu gitulah, misalkan, ya. Nah, maka itu adalah keluarga, teman-teman, ya. Maka contoh utama dari kelompok primer ini atau primary group ini adalah keluarga, di mana keluargalah ayah, ibu, kakak, abang, adik lah yang pertama kali menjadi anggota grup kita, anggota kelompok kita secara bersamaan, ya. Nah, mereka lah yang tahu bagaimana perjuangan kita dari bayi nih, teman-teman. Mereka lah yang merawat kita.
mereka lah yang membesarkan kita, sehingga akhirnya apa? Kita memberikan segalanya untuk mereka. Kita memberitahu apa masalah kita, ya, walaupun ada nih di antara teman-teman nanti yang mengatakan, oh saya tidak lah Pak, saya tak pernah tuh ngatain apa-apa dengan orang tua saya nggak pernah cerita apa-apa tuh Pak, berarti Bapak salah dong. Ya, bukan seperti itu teman-teman maksudnya, ya. Tetapi teman-teman pasti akan bercerita tentang suatu hal yang teman-teman tidak akan ceritakan hal itu terhadap kepada orang lain. Nah, itu di mana? Itu adalah di keluarga. Nah, itu dia ya. Nah, jadi orang-orang dalam kelompok primer ini biasanya bersama-sama dalam jangka waktu yang lama, hubungan antar anggotanya bersifat informal, mesra, dan akrab. Ya. Nah, itu sama kan tadi? Seperti tadi, mesra dan akrab. Nah, lalu ya, bagaimana jangka waktunya? Jangka waktunya harus lama. Nah, kira-kira siapa nih yang sudah berhubungan selama berkelompok, menjadi kelompok dari bayi sampai dengan besar, sampai dengan seumur kalian sekarang, ya? Siapa lagi, ya? Selain keluarga. Nah, itu dia. Sama keluarga kita membagi semuanya, kita memberitahukan tentang cita-cita kita sharing tentang pacar kita mungkin, ya, atau kita sharing tentang orang yang kita suka, ya, atau grup band yang kita suka, ya, atau tentang kegiatan kita sekarang, atau keinginan kita sekarang. Maka hanya di keluarga, maka sifatnya intim dan tidak perlu bersifat formal, sifatnya informal, teman-teman. Ya, bayangin aja ya kalau sebuah keluarga tuh sifatnya formal, ya, pagi-pagi ya kan, jumpa ibu atau ya, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, ya kan. Nah, mohon maaf Bu, mohon izin Bu, ya. Nah, tidak mungkin ya. Maka sifatnya adalah informal, teman-teman. Ya. Nah, itu dia ya yang pertama dari Charles Horton Hule ya. Nah, yang kedua adalah kelompok sekunder atau yang kita kenal sebagai secondary group. Nah, maka tadi primer utama, maka ini yang kedua. Maka manusia itu memiliki dua kelompok menurut Charles Horton Hule itu, ya. Ketika dia sudah memiliki kelompok primer yang utama, maka di dalam masyarakat dia akan memiliki kelompok yang sekunder, ya. Kelompok apa itu kelompok sekunder, Pak? Kelompok sekunder adalah kelompok yang hubungan antar anggotanya tidak akrab. Nah, ini perlu dipahami dulu, tidak akrab itu seperti apa. Artian kata akrab menurut Charles Horton Hule ini dalam tanda kutip, ya, artinya tidak semua hal bisa diceritakan kepada orang yang termasuk dalam kelompok sekunder ini, teman-teman. Ya, tidak semua hal. Maka berhubungannya juga bersifat sementara, tidak lama, tidak panjang. Nah, itu ya. Nah, lalu kita lanjutin nih. Lalu batas keanggotaannya dalam kelompok sekunder tidak terlalu tegas. Nah, ini dia beda sama keanggotaan di kelompok primer. Kalau di kelompok primer batas keanggotaannya jelas. Apa yang membatasinya? Adalah hubungan darah. Tali temali darah. Tetapi kalau di hubungan sekunder, semua pun tanpa ada hubungan darah pun semua orang bisa menjadi bagian dari kelompok. Artinya tidak ada batasan, teman-teman. Artinya membatasinya bukan masalah darah, tetapi pembatasnya adalah masalah kita suka atau tidak suka, kita setuju atau tidak setuju. Nah, itu ya. Nah, lalu anggota kelompok sekunder ini tidak mempunyai kesetiaan dan perasaan yang kuat, ya, karena masing-masing anggota melihat anggota lain dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang terbatas. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Bahwasannya ketika kita menjadi sebuah bagian dari kelompok sekunder, kita tidak merasa kelompok ini akan kita abadikan untuk selama seumur hidup kita, ya. Nah, jarang kita yang punya perasaan seperti itu. Nah, artinya waktunya memiliki jangka waktu dan waktunya sangat-sangat terbatas. Tergantung dengan kapan kepentingan kita itu didapatkan. Kapan kepentingan kita itu tercapai. Kapan tujuan kita itu tercapai. Kalau tujuan kita udah tercapai, kita bebas mau pindah kemana aja, ya. Misalkan yang awalnya kita suka musik rock, setelah kita manggung, kita dapat juara ternyata, ya, kita menang.
Ternyata kita sudah puas dengan musik rock, kita masuklah ke kelompok musik metal, ya misalkan seperti itu, ya. Atau yang perempuan nih yang suka dengan film Korea misalkan, saya bosan lah nonton Korea terus, kegiatan-kegiatan kelompoknya juga seperti itu aja ya, misalkan seperti itu. Lalu akhirnya teman-teman pindah, aku pengen jadi inilah pecinta Jepang ya. Nah, maka teman-teman pindahlah menjadi kelompok-kelompok yang menyukai Jepang. Nah, itu ya. Nah, sudah paham teman-teman? Sudah paham? Ayo, coba dibaca dulu pelan-pelan ya. Nah, ayo coba dibaca ya. Mana tahu nanti ada pertanyaan, nanti teman-teman boleh tanyakan. Silakan teman-teman tanyakan, mengechat Bapak WA pribadi ataupun teman-teman meninggalkan komentar di YouTube ini ya. Nah, silakan. Lalu yang kedua kita masuk ke tokoh yang selanjutnya, yang tokoh keempat yaitu kelompok sosial menurut W.G. Summer ya, atau yang kita singkat sebagai menurut Summer saja ya. Nah, ada dua juga teman-teman ternyata. Nah, tokohnya ini saling kompak ya, membagi dua ya ternyata. Ada kalau menurut Summer yang pertama ada in group atau istilah lainnya adalah we group. Nah, tuh kalau in itu apa ya? Di dalam ya. Artinya bayangkan sebuah rumah ya, orang-orang yang berada di dalam rumah itu adalah orang-orang yang menetap di situ. Dan orang-orang yang menetap di situ adalah orang-orang yang memiliki hubungan yang sangat erat. Nah, itu. Kalau we group ya, nih teman-teman nih, we group tuh grup kita nih, grup kita ya. Grup kami nih. Berarti yang termasuk bagian dari kami ini adalah bagian orang-orang yang dia akui sebagai anggota dari grup itu. Artinya orang-orang yang termasuk dalam kata we ini adalah orang-orang yang memiliki kedekatan yang luar biasa, teman-teman. Ya, yang luar biasa. Nah, mari kita lihat apa itu in group. Nah, in group itu adalah kelompok dalam atau merupakan kelompok sosial di mana di antara anggota-anggotanya saling simpati dan mempunyai perasaan dekat satu sama lainnya. Nah, kalau menurut Bapak bukan hanya simpati ya, tetapi di dalam in group ini terjadilah yang namanya empati, teman-teman. Simpati sama empati beda. Pak, empati itu kartu provider apa? Ya, bukan dong. Empati itu bukan kartu provider ya, tapi empati itu adalah perasaan merasakan apa yang orang lain rasakan, tetapi bukan hanya sebatas perasaan saja, tetapi melakukan tindakan. Seandainya teman-teman kita dalam satu grup memiliki kesulitan, maka kita segera membantunya. Apa kira-kira kesulitannya? Misalkan teman-teman kita baru kemalangan mendapatkan musibah, ya, harta bendanya hilang ya karena dilanda banjir atau karena dilanda apapun, maka kita bersama-sama, woi teman-teman, kita kumpulkan uang nih ya untuk teman kita nih ya. Kapan lagi nih kita kumpulkan uang? Nah, itu adalah merupakan tindakan dari empati. Nah, tapi kan selama ini kita apa? Misalkan kita nih masyarakat kota seringnya simpati ya, ya. Kami turut berduka, kami mendoakan, misalkan gitu ya. Nah, itu hanya sebagian batasan dari simpati, teman-teman. Tetapi kalau empati sampai melaksanakan, sampai melakukan sesuatu, ya, sampai memberikan sesuatu tak terbatas, ya. Nah, itulah dia bentuk empati, ya. Maka kalau in group ini bukan hanya simpati, teman-teman, tapi juga harus empati. Lalu kelompok sosial yang dikatakan in group ini merupakan tempat di mana individu mengidentifikasikan dirinya sebagai kami, kamu, kita, dan mereka. Nah, sorry ya batuk. Nah, oke. Apa maksudnya ya? Apa maksudnya mengidentifikasikan dirinya sebagai kita, kami, ya, atau mengidentifikasikan sebagai kamu dan mereka. Nah, ini posisinya teman-teman harus tahu. Ketika seseorang berada dalam satu kelompoknya dan saat itu dia sedang tidak berada dalam satu satu kumpulan kelompok yang ramai, dia sedang berbaur sama kelompoknya, maka dia dikatakan sebagai kami, ya, maka dia dikatakan sebagai kami, ya, atau dikatakan sebagai kita atau kami. Tetapi kalau dia berada di luar kelompoknya dan dia dilihat oleh kelompok lain, maka dia dikatakan sebagai mereka. Nah, itu dia. Atau kita pun yang mengatakan orang lain itu sebagai mereka. Nah, itu dia ya.
Jadi in group itu adalah kelompok sosial di mana seorang individu ya mengidentifikasikan dirinya sebagai kita atau kami. Nah, ya, berarti dia kita atau kami. Ya, berarti kalau kita ngomong sama sesama pecinta slang, musik slang atau sesama pecinta Korea, kita adalah pecinta musik Korea. Nah, berarti kita sudah mengidentifikasikan diri kita sebagai bagian dari pecinta musik Korea, pecinta film Korea. Ya, kami adalah pecinta lingkungan alam. Berarti kita sudah mengidentifikasikan diri kita sebagai pecinta lingkungan alam. Tapi ketika kita melihat kelompok lain, kita mengatakan mereka tuh adalah orang-orang yang cinta terhadap misalkan mobil, ya pecinta mobil mereka itu, pecinta mobil tahun 70-an. Nah, maka kita sudah berada di luar kelompok kita, ya, sedang mengidentifikasikan orang lain. Nah, tipe kelompok in group ini akan dijumpai dalam kehidupan yang penuh dengan kerjasama, persahabatan, keteraturan, dan kedamaian. Nah, ini Masya Allah, kira-kira kita dapatin di mana tuh ya kelompok-kelompok seperti in group ini ya. Berarti kita bisa simpulkan seseorang individu ya di dalam kelompok itu terhadap individu lainnya, terhadap individu yang banyak itu di dalam satu kelompok memiliki perasaan yang sama, yaitu perasaan saling memiliki, saling membackup, saling membantu. Nah, ini dia kira-kira teman-teman di kelas teman-teman sendiri udah seperti itu belum? Ya. Nah, ayo coba pertanyain ya, dari teman-teman yang musibah sudah diberikan bantuan belum? Ya. Ayo dong kita tingkatin rasa-rasa empati kita, simpati kita, ya, biar kita banyak mendapatkan manfaat kemudian hari. Oke. Selanjutnya ada namanya outgroup atau dalam bahasa Inggrisnya outgroup itu udah bahasa Inggris ya. Sorry, atau dalam bahasa lainnya adalah others group, ya. Nah, outgroup artinya kelompok luar. Artinya di luar kelompok kita nih, ya, ada kelompok luar tuh di sana, ya. Nah, ialah kelompok yang berada di luar suatu kelompok, ya, yang ditandai oleh adanya antagonisme, ya, atau prasangka atau antipati. Nah, berarti ketika kita menjadi outgroup, kita tidak peduli dengan orang yang berada dalam outgroup kita, ya. Nah, berarti artinya seperti ini misal teman-teman. Misalnya orang-orang kulit hitam di lingkungan orang-orang kulit putih. Nah, orang-orang kulit putih tidak akan menganggap apa-apa tuh orang-orang kulit hitam, dan orang-orang kulit hitam tidak akan juga menganggap apa-apa orang-orang kulit putih. Nah, seperti itu teman-teman. Pikiran-pikiran yang terjadi dalam masing-masing kelompok adalah pikiran-pikiran yang negatif. Ya, yang ingin saling menjatuhkan, yang ingin saling mendapatkan keuntungan masing-masing. Jangan sampai itu orang itu duluan, jangan sampai itu kelompok itu duluan. Nah, itu dia ya. Nah, lalu ya sedang di dalam outgroup ini ya kelompok sosial di luar in group sedangkan outgroup adalah kelompok sosial di luar in group ya, atau di luar kita ya, di luar kami ya. Nah, itu yang seperti Bapak katain tadi teman-teman. Nah, itu dia. Maka orang-orang yang di luar kita tadi kita katakan sebagai outgroup. Seperti itulah orang-orang itu juga menilai kita ya. Ketika orang-orang berada di lingkungan kita katakan sebagai in group ya. Orang-orang di sana menganggap kita sebagai outgroup, sedangkan mereka sesama mereka menganggap mereka adalah in group. Nah, maka tipe kelompok outgroup ini yang muncul adalah rasa kebencian, permusuhan sampai menyulut peperangan. Nah, maka dalam konteks ini W.G. Sommer mencoba untuk mengatakan bahwasannya ada sebuah persaingan yang terjadi di dalam in group dan out group ya. Kalau orang itu out group, maka terjadilah seakan-akan ada sebuah perperangan ya, ada sebuah ada sebuah persaingan seperti itu yang sangat erat. Tapi kalau dia in group ya, kalau dia in group maka dia akan dianggap sebagai saudara, maka dia akan sebagai sahabat dan sifatnya teratur dan damai. Nah, itu dia. Itu perbedaannya teman-teman ya. Jadi secara gamblang ya, dalam video ini sudah Bapak sampaikan, tapi teman-teman boleh mencari referensi lain. Silakan mencari di Google banyak, atau teman-teman punya buku ya.
maka manfaatinlah ya sebuah teknologi itu dengan baik teman-teman ya, agar kita dapat manfaatnya sama-sama. Nah, itu dia. Kira-kira ya ada pertanyaan tidak dari materi ini, boleh teman-teman langsung chat Bapak pribadi atau teman-teman silakan tinggalkan komentar di dalam YouTube ini ya. Boleh seperti itu. Nah, jangan lupa dukung channel ini, like, comment, and subscribe ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dari pelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan teman-teman ya, tetap menggunakan masker ketika kemana-mana, dan tetap berolahraga biar sehat nih ya. Mudah-mudahan Bapak olahraga tak nih Pak? Bilang-bilang orang olahraga, iya juga ya. Bapak udah lama nih nggak olahraga ya. Mudah-mudahan nanti bisa olahraga. Bapak sukanya olahraga bola sih. Siapa nih teman-teman? Ini Fikri nih yang suka olahraga ya. Fikri, udah lama kita udah nggak main Fikri ya. Ya, oke. Itu saja yang Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ya dapat mendapatkan manfaat, baik manfaatnya hari ini, besok, atau kemudian hari, atau nanti di masa depan teman-teman akan ingat ini. Bapak hanya berharap teman-teman belajarlah dengan baik-baik ya. Jadilah orang Indonesia, pemuda Indonesia yang belajar dengan baik. Agar apa? Agar teman-teman dapat membanggakan terutama diri sendiri, ya, keluarga, masyarakat, dan negara kita ya. Nah, itu saja pesan dari Bapak. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.